pembicara kita satu ini pernah menulis tentang Ismat kecil, dan saya melihat banyak sekali sejarah yang saya tidak ketahui sebelum membaca buku itu, dan menjadi merasa lucu sendiri bahwa ternyata begitu banyak hal yang terlewat oleh orang-orang sekarang. Beliau lahir di sini, hidup di sini, dan menua di sini. Apa pandangan beliau, apa refleksi beliau mengenai kebudayaan, budaya, dan produk budaya di kota Cilegon? Tepuk tangan untuk Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon, Bapak Dr. Haji Ismatullah Sihabuddin MPD. Dipersilakan. Saya sudah menulis artikelnya di Facebook saya. Jadi kalau mau hasil lengkapnya, tinggal buka Ismatullah Sihabuddin, sudah ada di sana. Tapi saya sampaikan beberapa hal, salah satunya adalah sikap dasar yang mendukung praktek refleksi kita sehari-hari. Ada 3 hal yang perlu diingat ketika kita harus merefleksi budaya di era globalisasi. Yang pertama, ini ternyata dilakukan dengan sepenuh hati. Saya menyampaikan kepada Bu Nyimas ini, kelihatannya kalau saya dikasih materi refleksi diri, refleksi Seruni sendiri, itu betul-betul sudah dilakukan sepenuh hati, sehingga beliau sampai memiliki anak didik yang sebegitu banyaknya. Karya-karyanya kalau seandainya dipublikasi, ya bisa jadi difilmkan. Ini sudah jadi film layar panjang kira-kira, ya. Cuman belum ketemu sutradaranya kira-kira, ya. Karena kiprah beliau selama 17 tahun di berbagai bidang, khususnya di pelestarian budaya, sudah kita ketahui bersama, makanya juga menjadi semacam penghargaan dari pemerintah daerah Kota Cilegon atas upaya yang telah dilakukan. Dan yang keduanya, jujur dan berpikir terbuka. Saya menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Bu Nyimas ini sebetulnya jujur saja. Apa yang dia bisa dia tampilkan, mau perkara orang menilai apa saja, enggak masalah, up to you saja. Inilah salah satu bentuk bahwa budayawan itu bukan tidak memperhatikan orang lain, tapi berusaha memberikan yang terbaik untuk orang lain. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih nih. Yang ketiga, adanya rasa tanggung jawab. Ini aneh dan luar biasa. Ulang tahun sibuk sendiri kira-kira. Ada juga ulang tahun yang nyiapin orang lain. Ini mah Bu Nyimas mondar-mandir sana sini, gimana supaya acara ini terlaksana dengan baik. Itu refleksi yang dititipkan ke saya. Jadi 3 hal itu sudah kita nilai melampaui berbagai tantangan, hambatan. Semoga terus berkarya dan berkarya di masa akan datang. Nah, terkait dengan apa itu budaya, tentunya tadi sudah disinggung oleh Pak Kiai ya, bahwa ciri Homo sapien itu, manusia yang bijaksana itu ya berbudaya. Karena di Indonesia itu ditemukan Homo erectus di Solo, di sebuah gua Sangiran. Ternyata kepalanya masih kecil, otaknya masih menyempit. Tetapi ketika ditemukan lagi Homo sapien, ternyata mulai melebar batuke. Ya, jadi kalau salah kalau orang-orang yang profesor tuh pada hilang rambutnya, itulah salah bentuk berbudayanya manusia. Maka saat ini ketika kita sudah mulai berbudaya, maka manusia itu semakin bijak dari hari ke hari. Budaya ya itu selalu berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Jadi saran saja ke Bu Nyimas ya, budaya harus juga mengikuti perkembangan teknologi. Jadi harapan kita untuk mengembangkan di tahun yang berikutnya hasil karya Bu Nyimas itu tolong dipublikasi, memiliki event organizer yang bukan hanya bekerja di darat tapi di langit, ya di dunia maya bekerja. Karena dari hari ke hari karya Anda akan terlewatkan. Tapi apabila dipublikasikan melalui medsos, ditata APK-nya tim tersendiri,
maka ditampilkan secara baik, itu pun akan menjadi karya yang akan abadi, akan lestari, yang tentunya akan lebih panjang umurnya daripada umur kita sendiri. Jadi saran kita di era globalisasi ini, budaya jangan cuma dilewatkan begitu saja. Publikasikan, dilestarikan, ya, sehingga apa yang kita lakukan itu dapat juga dinikmati oleh orang-orang lain yang tentunya di dunia teknologi saat seperti ini. Itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada ulasan-ulasan berikutnya dipersilakan kepada Pak Rois. Silakan. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Dr. Haji Ismatullah Sihabuddin. Terima kasih. Oke. Kurang lebih ini seperti pernyataan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa kebudayaan adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman, kodrat dan masyarakat, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai tujuan. Ibu dan Bapak, ya tadi sudah mendengarkan dari 3 pembicara yang luar biasa dari berbagai perspektif secara singkat untuk mendalami pembicaraan para pembicara kita. Saya harapkan ada masukan, ada pertanyaan, ada tanggapan dari hadirin sekalian mengenai tema yang kita bicarakan hari ini. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, tadi sempat menyatakan Sahadat Banten saja kan ya. Apa tuh Sahadat Banten? Biar saya bacakan satu baitnya ya. Karya beliau, boten tak waca sedanten Kang Haji. Bukan hodame rawuh ya. Nah, seperti ini bunyi dari Muwace Siloka karya Kiai Haji Mukti Jaya Raksa. Syahadat esun syahadat Banten, mabur tebih mantuk malih maring kendari, lan tetirah maring tenar uge. Ning genah niki kula sedanten kumpul ngagegurat kalimah ngewawor makna bab lemah lan banyu negeri puniki. Syahadat eson syahadat Banten, tembang siloka ngawaca langka, sukma eson ge puniku tande. Nah, itulah karya dari Kiai Haji Mukti Jaya Raksa. Jadi tadi ada yang ngomong sirik-sirikan gitu ya, apakah sirik apa tidak. Perlu tahu tuh sejarah Sahadat Banten seperti apa. Apa maksud dari Sahadat Banten? Itulah kalau kita mau masuk dalam perspektif kebudayaan. Kadang-kadang perspektif kebudayaan ditabrak-tabrakan dengan perspektif fikih yang padahal budaya itu sendiri juga belum tentu menyentuh wilayah itu. Baiklah, sekarang kita mengundang hadirin sekalian untuk memberi tanggapan, pertanyaan, pernyataan, sanggahan, apapun bentuknya. Dipersilakan, mohon untuk panitia ada tim obar abir untuk mengurusi mikrofon kepada audiens karena moderator mager ya. Dipersilakan kepada audiens siapa yang mau menanggapi, menyanggah atau menyampaikan pandangan mengenai tema yang hari ini kita angkat.